Udah 2 tahunan ini kali dia masnya nggak ngurusin. Lihat lagi sekeliling kita, apa yang kita tanam di sana, benih kebaikan atau dusta. Oke, sedulur di sana. Jadi saya di sini bertemu dengan saudaranya dari Pak Isuk ya. Nah, dengan Ibu siapa, Bu? Di Sinta. Ibu Sinta ya. Ibu Sinta ini siapanya Pak Isuk kalau boleh tahu? Saya ipar. Oh, adik ipar. Nah, adik ipar. Adik Suami ipar. saya adiknya Pak Isuk. Nah, bisa diceritain tentang Pak Isuk ini kenapa ya bisa jadi seperti ini gitu, Bu? Untuk awalnya memang saya nikah sama suami saya udah tahu, Pak. Maksudnya udah tahu kalau keadaan kakaknya itu udah seperti itu, yang hitungannya setiap saat bisa kambuh gitu. Maksudnya kambuh di sini suka apa? Bikin ulah yang bisa mencelakai dia sendiri atau mencelakai orang lain. Nah, tapi untuk belakangan ini memang udah nggak begitu separah waktu dulu, sebab memang keadaan dia udah ditinggal sama istrinya. Semenjak dia ditinggal sama istrinya emang agak nggak terlalu membahayakan, cuman ya kadang kita suka ngeliat kalau dia udah mulai gelagatnya, dia udah mulai kayak mau kambuh. Nah, kita harus jaga-jaga, harus ngebaik-baikin lah gitu sama dia, jangan kasar. Nanti dia reda sendiri, reda. Kondisinya nggak itu kayak gitu, bisa beberapa hari, bisa seminggu, bisa 2 minggu keadaan seperti itu. Oh, itu kalau pas lagi kambuhnya tuh 2 minggu itu. Oh iya, itu bisa itu selalunya begitu. Kalau nggak seminggu 2 minggu lah, berkisar antara itu. Kalau kita ngelihat aja kondisinya dia udah mulai ngerokok melulu. Kalau kayak gitu ngerokoknya bisa berbungkus-bungkus. Untungnya saya warungan, jadi antisipasinya ya kita ngebaikinya, kita kasih rokok, cuman ya sedikit agak was-was takut kejadian yang seperti tahun-tahun yang lalu kayak ngebakar rumah. Awalnya itu dari rokok. Dari rokok. Kenapa? Dari rokok itu awalnya nggak dikasih rokok atau gimana? Yang waktu itu sebelum ditinggal sama istrinya, entah bagaimana dia minta rokok sama istrinya, kayaknya sama istrinya nggak dibagi apa gimana, dia ngurung diri di rumah. Sementara di rumah itu kan ada motor, ada kasur. Pas dikasih ya nggak tahu gimana ceritanya, ya itu kejadian kebakaran, habis 2 rumah. 2 rumah ya? Rumah ini sama rumah ini. Warung saya aja separuh tuh udah habis. Habis juga ya. Jadi tetangganya juga kena juga ya? Iya. Merembet, termasuk kena ibu juga ya? Iya. Ya itu yang kita antisipasi, ngejaga kondisinya kalau dia lagi mulai mau Kambuh ya? Kambuh lagi tuh. Mungkin ngejaga kondisi yang gitu aja, jangan sampai nyelakain diri dia. Kalau nyelakain diri dia sendiri tuh kayak apa ya, Bu? Pernah dia ngegorok leher. Terus berdarah nggak? Ya berdarah. Oh. Ya, terus? Ya karena kita tahu, ya kita minta tolong warga, minta bawa ke rumah sakit. Berapa lama dirawat di rumah sakit? Lupa sih itu berapa lama. Terus itu udah mau hampir sembuh, kita usahain dikoordinasi juga sama aparat di sini, sama RT RW, bawa ke Grogol. Dinsos nggak pakai dinsos? Langsung ke rumah sakit jiwanya, langsung Grogol berarti? Tapi ya sementara mah masih di RSUD Koja. Udah ada penanganan apa bagaimana gitu, pokoknya nggak lama dioper ke sana ke Grogol. Nah udah mendingan balik. Berapa lama itu di Grogol? Di Grogol nggak lama sih. Mingguan ya? Kurang lebih lah. Udah sempet lah dia di Grogol. Ya pokoknya semenjak kesini ngamuknya, ini masih ada istrinya ya. Itu berbulan-bulan adanya di atap rumah saya. Nggak mau turun itu? Nggak mau turun. Itu abis yang ngebakar rumah tuh. Habis ngebakar rumah? Habis ngebakar rumah,
ada waktu saat dia kambuh yang berbahaya lagi itu ada di atap rumah. Di atap rumah kalau ada yang mau naik langsung nyuruh turun, dia lari ke atap-atap orang lain lagi, ke atap ke rumah-rumah orang. Loncat gitu. Loncat. Nggak taunya kejadian itu juga sebenarnya pernah dilakukan dia waktu di kampung istrinya. Istrinya pernah cerita sama saya bahwa di kampung juga dia naik ke atas pohon, pindah-pindah pohon. Bisa loncat gitu dari pohon ke pohon itu. gitu. Ya itu begitu cerita istrinya kayak gitu. Nah, Tinggal di atap aja itu begitu, emang jalannya cepat sekali. Nggak tahu bagaimana, kita juga nggak paham caranya bagaimana. Pokoknya cepat. Nanti pernah dihadang sama beberapa orang, dia loncatnya tuh kayaknya enak banget itu, jalan ke atap-atap rumah orang kayak nggak ada takut, nggak apa. Hitungannya saya nikah sama suami saya tahu kondisinya udah seperti suka itu. Begitu, suka kumat-kumat begitu. Nah, kalau istrinya, maaf nih, Ibu, istrinya itu sebenarnya statusnya itu masih ini atau ya sudah? Bagaimana ya gitu, udah 2 tahunan ini kali dia maksudnya nggak ngurusin. Udah nggak ngurusin. Udah 2 tahunan Karena ini. takut kali ya mungkin ya dengan kondisi Pak Isuk seperti ini gitu ya. Bisa jadi begitu. Namanya satu rumah sama orang yang kurang inilah. ya gimana, ada kelainan, mungkin kan ada rasa was-was juga mungkin gitu. Karena apalagi ini ngelukain diri sendiri, bakar ini, bakar itu. Nah itu alasan jadi istrinya pergi gitu ya. Bisa jadi karena itu. Tapi waktu saya tanya istrinya, Warini kenapa? Saya diusir sama dia, bilangnya gitu. Ini ada nih beberapa bulan terakhir ini nih, dia kan pengen masak. Saya suka perhatiin, suka bolak-balik aja ngelihat kalau dia masak, takutnya api kemana-mana. Saya rayu, wah boleh nggak saya panggilin lagi Warini ke sini, istrinya, biarin ada yang masakin. Kata dia, nggak usah, kalau dia mau pulang aja sendiri, jangan dipanggil-panggil. Ngomongnya gitu, nanti gede kepala dia kalau dipanggil, ngomongnya gitu. Dia ngomongnya kayak yang, mungkin kalau saya pikir positif aja, mungkin karena sudah berkeluarga, mungkin ekonomi mereka juga mungkin belum mapan. Sebenarnya sama saya juga udah saya kasih tahu, sebenarnya orang tua kamu itu nggak juga melulu uang, perhatian, kunjungan kamu udah bisa ngasih semangat untuk dia. Sebenarnya saya udah kasih tahu, tapi gimana, udah dikembalikan sama mereka lagi lah. Tapi tahu anaknya kondisi Pak Isuk seperti ya udah pasti tahu. Kita hitungannya kita orang baru aja kan, hitungannya kita cuma ipar kan, kita aja tahu, masa anaknya nggak tahu, nggak mungkin. Sudah berusaha untuk berobat atau gimana gitu? Untuk siapanya? Untuk Pak Isuknya? Ya udah ya itu apa namanya, alternatif kita emang waktu itu cuma berobat ke Grogol, sama pernah juga sih orang-orang pintar paling kasih air. Saya juga nggak begitu itu banget sih. Nggak paham ya. Jadi udah berbagai cara, dengan cara medis dan non medis gitu ya istilahnya pengobatannya ya. Iya. Takutnya atau gimana gitu kan, sering ngobrol sendiri. Tapi kalau dari dokter sendiri gimana? Tanggapannya dari Grogol itu gimana? Ada Saya sih kurang paham, sebab istrinya juga nggak begitu terbuka sama saya. Jadi saya nggak paham. Kenapa? Padahal ini kan soalnya penyakit Pak Isuk ya, harusnya terbuka ke keluarga apa gitu, kasih tahu begitu, jadi biar enak kalau bisa bantu atau apa gitu ya. Iya sebenarnya kan gitu. Kayaknya kurang terbuka juga, cuman udah disariin obatnya. Enggak, ini kayaknya kayak nggak suka hati istrinya juga kalau kita mau tahu banyak gitu. Jadi gimana, kita kan sebatas apa, kita kan cuma ipar. Iya benar. Biasanya kalau dari Grogol itu kan dikasih obat tuh. Nah obatnya itu rutin dikasih nggak? Nah itu yang pernah saya bilang, ini Warini obatnya udah diminum belum, Pak Isuknya? Susah diminum obatnya. Ya kata saya, kalau belum sampai diminum obatnya namanya belum berobat, harus dirayu. Istrinya ngomongnya,
Saya emang nggak bisa ngerayu. Kalau kamu mau ngerayu, kamu aja yang ngerayu. Jadi gimana? Ya. Padahal itu kan sebenarnya itu obat itu nggak boleh sampai putus loh itu, Bu. Yang saya tahu. Nah, iya di Dinsos juga, Dinas Sosial kan masuk ke Dinsos itu juga nggak boleh putus selama 2 minggu itu obat itu. Iya. Ya iya, hitungannya gini, bukannya saya ngeguruin untuk istrinya juga. Sebab yang saya tahu kalau obat belum nyampe ke mulut, belum ke minum, namanya belum berobat. Iya, benar. Apalagi ini kan penyakitnya bukan penyakit biasa gitu. Terus saya sering juga kasih tahu sebenarnya ke istri, anak-anaknya, sebenarnya yang numbuhin bisa untuk dia berubah itu perhatian sama komunikasi. Nah, salah satunya itu emang benar. Tapi kayaknya pada nggak ngerespon, nggak peduli gitu ya. Empati lah ya berkeadaan sosok seorang ayahnya itu, ayahnya lagi kondisinya seperti ini, harusnya disupport lah, datang dinengokin walaupun nggak ngasih nggak apa-apa, yang penting ajak ngobrol gitu ya, karena butuh perhatian dari ayah ini, dari seorang anaknya juga sebenarnya gitu ya, Bu ya. Ya itu elemen keluarga, yang penting kan anak istri. Ya hitungannya sebenarnya kalau perhatian itu ada minimal. Makanya gini, bukannya sih saya sih nggak bisa apa-apa. Untuk kondisi sekarang anaknya udah jauh, istrinya nggak ada, ya tinggal kita saudaranya. Iya benar. Hitungannya kita ya mau siapa lagi ibaratnya yang bantu, di luangan waktu saudara juga. Kita nggak bisa apa-apa, bisa ya ngajak ngobrol. Kita selalu tanya, kalau dia udah ngobrol sendiri, saya tanya, wah ngobrol sama siapa sih? Udah nih, saya alihin tuh ngobrol, ngomongin apa kayak apa yang nggak, maksudnya nggak penting-penting, biarin nyantai gitu. Tapi kan kita juga udah punya keluarga, ada jadinya memang nggak terlalu bisa gitu untuk nginiin, ngebantu yang lebih baik lagi, paling cuma sekedar itu doang. Setiap tindakan, setiap kata adalah bagian kau semai, jangan pernah kau lupakan. Hidup ini akan membalas apa yang kau tanam, itu yang kau tuai. Tak ada yang sia-sia di dalam hidup ini. Berbuatlah baik, sampaikanlah cinta, karena semuanya akan kembali padamu.